Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samanul jannati wa hijabun minan nar. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing, masih diberikan umur panjang, masih mampu melaksanakan ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, segala kekhilafan, kekurangan kita diampuni. Pengajian kita pada malam sebelumnya, kita telah membahas yaitu makalah yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salat itu memiliki 10 keistimewaan ya. Salat itu memiliki 10 keistimewaan. Fiha asyru khisal. Baik itu salat fardu maupun salat-salat sunnah. Salat fardu 5 waktu merupakan hak Allah, tidak boleh dikurangi sedikit pun dan tidak perlu ditambah. Allah tidak butuh tambahan. Sedangkan salat sunnah itu hak kita, silahkan ditambah sebanyak mungkin sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Salat sunat lebih banyak jumlahnya. Ada salat duha, ada salat qobliyah ba'diyah rawatib, ada salat witir sesudah salat isya, ada salat tahajud pada malam hari, ada salat tasbih, ada salat taubat, ada salat hajat, ada salat safar, dan macam-macam salat. Semuanya itu perintah Allah, tuntunan Rasulullah. Yang wajib itu hak Allah, tidak boleh dikurangi. Sedangkan yang sunnah-sunnah hak kita, monggo diperbanyak, akan beruntung bagi orang yang memperbanyak salat-salat itu. Kanjeng Nabi menerangkan bahwa ada 10 keistimewaan yang diperoleh oleh orang yang memelihara salatnya. Zainul wajhi, wajahnya akan berhias, merupakan perhiasan bagi wajah. Wa nurul qalbi, cahaya bagi hati. Wa rohatul badani, badannya menjadi sehat. Kemudian wa unsun fil qabri, merupakan penggembira nanti di alam kubur. Wa manzilur rahmati, dan menurunkan rahmat ketika orang itu salat berjamaah, turunlah rahmat dari Allah.
Kata Syaikhul Qadir Jalani dalam kitabnya Al-Ghunyah, rahmat itu turun pertama kali kepada imam. Kemudian setelah itu pecah rahmat itu untuk makmum yang ada di sebelah kanan belakang imam. Kemudian pecah lagi rahmat itu bagi makmum yang ada di sebelah kiri belakang imam. Kemudian rahmat itu terpecah-pecah kepada seluruh jamaah yang ada, yang mengikuti jamaah. Rahmat itu turun, begitu kata Rasul ya. Wa manzilur rahmah. Jadi tempat turunnya rahmat apabila orang itu menjalankan salat, rahmat Allah turun dari langit. Wa miftahus sama, pembuka langit. Langit terbuka pintunya, maka mudah dikabulkan doa. Wa thiqalul mizan, dan memberati timbangan. Timbangan nanti yang akan digunakan untuk menimbang amal setiap orang pada hari kiamat. Timbangan itu bisa menjadi berat dengan salat-salat yang dikerjakan. Walaupun timbangan itu besar, sebesar langit dan bumi, namun bisa dipenuhi dengan amal-amal umat Islam. Wa mardatur Rabbi, dan salat itu menyebabkan Tuhan ridho. Allah senang, Allah ridho terhadap orang yang menjalankan salat. Pengertian kebalikan, mafhum mukhalafah, orang yang tidak salat tidak diridhoi oleh Allah. Orang yang tidak salat akan dimarahi oleh Allah, sebab mereka tidak beramal karena imannya tipis, atau mungkin tidak beriman sehingga mereka tidak beramal soleh. Orang yang beruntung nanti di akhirat, kata Allah, hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Pada hari kiamat manusia hanya dibagi dua, yaitu orang yang beruntung dan orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Rugi seluruh kehidupannya, tidak ada artinya, tidak ada maknanya, hampa. Seluruh apa yang ia kerjakan tidak akan menguntungkan dia, tidak ada manfaatnya. Itulah khusrin, rugi. Nanti di hari kiamat oleh Allah tidak dihargai sama sekali orang itu, karena tidak membawa apa-apa. Bagaikan padi yang kopong, padi yang kosong tidak ada isinya, tidak perlu dibawa pulang oleh petani, dibiarkan begitu saja di sawah, kalau sudah kering dibakar. Maka orang yang tidak punya amal nanti akan dibakar seperti padi-padi yang tidak ada isinya. Kemudian manusia yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang untung. Siapa itu? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu gandeng, tidak bisa pisah. Karena orang itu percaya surga itu ada, maka beramal yang banyak untuk masuk surga. Jadi iman dengan amal soleh itu gandeng. Orang percaya bahwa neraka itu nanti ada, api neraka itu panas, takut, maka orang itu menjauhi larangan-larangan, tidak berani berbuat maksiat. Jadi karena iman, maka illalladzina amanu
wa amilus shalihat. Maka mereka beruntung. Orang yang beriman dan beramal soleh nanti pada hari kiamat oleh Allah dihargai. Ya, akan ditimbang amalnya seberat berapapun ditimbang dan nanti akan dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang tidak ada putus-putusnya. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak putus-putus nanti di surga adalah untuk orang yang beramal soleh, iman dan amal soleh. Maka sholat itu termasuk amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu namanya amal soleh. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, membayar zakat, bersedekah. Zakatnya wajib, sedekahnya sunnah. Sholat fardu wajib, sholat sunnah. Kemudian sebentar lagi tanggal 1 insyaallah bulan Agustus yang akan datang kita masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan umur kita masih panjang, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, datanglah kewajiban puasa, perintah Allah itu amal soleh. Maka orang yang beriman itu pasti melakukan puasa. Maka puasa itu hanya diperintahkan pada orang yang mukmin saja yang beriman. Orang kafir tidak diperintah. Untuk apa diperintah? Mereka tidak percaya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, itu perintahnya untuk orang-orang yang beriman saja. Kalau tidak beriman untuk apa diperintah? Mereka tidak percaya. Gitu ya. Maka amal-amal soleh semacam itulah, lebih-lebih bulan Ramadan. Oleh Allah, Ramadan itu dijadikan sayyidus syuhur, the best, bulan yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Berapa? Kanjeng Nabi yang menerangkan setiap amal kebaikan dilakukan di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya 70 kali. Salat 1 kali dalam bulan Ramadan sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Kita membaca suratul Fatihah 1 kali dalam bulan Ramadan sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Lebih-lebih lagi yang namanya Lailatul Qadar. Oleh Allah dinyatakan Lailatul Qadar 1 malam itu saja khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, alhamdulillah. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka apabila kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Jadi sepertinya umurnya panjang orang itu. Umurnya setiap mendapatkan Lailatul Qadar tambah 83 tahun. Ramadan kena lagi mendapatkan Lailatul Qadar lagi 83 tahun. Sampai berkali-kali. Sehingga umatnya Kanjeng Nabi itu nanti melebihi umat-umat yang terdahulu. Itu sebabnya. Ya benar umatnya Kanjeng Nabi itu umurnya pendek-pendek. Kanjeng Nabi aja 63 tahun. Umatnya tidak jauh dari itu. Namun kenapa paling hebat? Umat yang paling hebat. Kuntum khaira ummah, kata Allah ya. Kamu sekalian ini sebaik-baik umat. Itu predikat khaira ummah itu langsung dalam Al-Quran Allah menyatakan. Ya. Sehingga nanti pada hari kiamat umatnya Kanjeng Nabi juga paling hebat. Ya. Tidak boleh masuk surga haram umat-umat yang terdahulu itu sebelum Kanjeng Nabi bersama umatnya masuk surga. Ya, jadi mengalahkan mereka. Karena apa? Oleh Allah kita diberikan keistimewaan hari-hari mulia. Hari Jumat setiap minggu, hari Arafah setiap tahun. Diberikan malam yang mulia,
malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban. Diberikan tempat-tempat yang sangat mulia, masjid-masjid, lebih-lebih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid seluruh dunia, tempat-tempat yang paling mulia di dunia ini. Diberikan kitab yang paling mulia, Al-Quranul Karim. Membaca satu huruf saja pahalanya 10. Bisa dihitung berapa itu pahala. Jadi Allah melipat gandakan pahala-pahala ini. Maka orang-orang dulu, lebih-lebih para ulama, para aulia, kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka mengadakan tahniah, ucapan selamat kepada teman-teman, kepada tetangga-tetangga, selamat, 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 alhamdulillah, selamat, ya, kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, selamat, selamat. Kenapa? Ya tadi itu, pasaran pahala. Maka sungguh celaka orang yang dalam bulan Ramadan kok tidak beribadah, malah berdosa. Orang dulu-dulu itu kalau sudah habis bulan Ramadan, mereka nangis. Sudah berpisah dengan bulan yang mulia. Ya. Apakah umur saya sampai kepada Ramadan yang akan datang? Mereka menangis. Ya. Barangkali berbeda dengan sementara kita. Di antara kita ini ada kalau ketemu dengan bulan Ramadan malah merengut. Teko maneh ana maneh poso. Neta ana-ana ae. Wingi sik mangan sego goreng, ngombe kopi, sarapan pagi, saiki wis gak sarapan. Merengut. Itu sifat orang munafik. Jangan sampai ditiru. Jadi kita harus gembira, bersyukur alhamdulillah, rahmat Allah turun gitu. Kalau sudah selesai bulan Ramadan, mereka gembira, wah senengnya luar biasa. Wis mari posone, selamat hari raya Idul Fitri. Ngalor ngidur kelenceran. Ramadan gak poso, riyayane sing kelenceran itu. Itu sifat orang-orang munafik, kita tidak boleh meniru seperti itu. Maka ketika datang bulan Ramadan, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur panjang. Kanjeng Nabi saja minta kok, ya Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berikanlah kami berkah di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan minta dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Ya, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan bagaikan tujuan, semacam tujuan, ya. Maka marilah kita sambut Ramadan yang akan datang ini dengan penuh kegembiraan, ya. Ya. Jadi salat itu menjadikan Allah ridho, senang kepada orang yang salat. Merupakan pahala, yang merupakan harga dari surga. Wasamanul jannah, merupakan harga surga. Jadi kalau kita sholat dengan baik, sholatnya dipelihara dengan baik, itu sama dengan membeli surga. Ya. Allah menyatakan bahwa orang mukmin itu nanti akan dibeli oleh Tuhan, dibeli oleh Allah. Apa yang dibeli? Badannya dibeli, amalnya berarti dibeli, harta bendanya dibeli. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dengan surga. Jadi orang mukmin itu dibeli oleh Allah. Dalam arti diganti. Jadi apa yang dia akan dikerjakan oleh orang mukmin oleh Allah akan dibeli dengan harga surga. Wa samanul jannah. Begitu kata Rasul, ya. Kemudian wahijabun minan nar. Wasamanul jannah, ya. Ruya dan riwayatake annahu satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innal musalliya satuhune wong kang salat iku layak ra'u yakti ndodok-ndodok sapa musalli babal maliki ing lawange ratu.
Orang sholat itu bagaikan mengetuk pintu raja. Ya, pintu raja diketuk, tok tok tok. Ya, kita kata Rasul begitu ya, mengetuk pintu raja. Wa innahu man yudim qar'al bab. Padahal sesungguhnya barang siapa yang mengetuk pintu, pasti nanti akan dibukakan pintu itu. Ya. Wa innahu lastune kelakuan iku man utai sapa wong yudim kang langgengake sapa man, ngelanggengake terus menerus mengetuk pintu, ya, belum dibuka diketuk terus menerus yudim qar albab ing ndodok lawang yusik mongko parek sapa man anjuk tahayan totin buka apa lawang lahu kademan, ya. Jadi namanya mengetuk pintu, ya, terus menerus mengetuk pintu, maka oleh orang yang punya rumah akan dibukakan pintu itu. Itu merupakan ilustrasi gambaran, ya, seperti itu. Artinya Allah akan membukakan pintu rahmat bagi orang yang mengerjakan salat itu. Rawahud Dailami ngeriwatake ing hadis sapa Imam Dailami. Berikutnya lagi wahijabun minan nar lan aling-aling sangka geni neraka. Orang yang menjalankan salat dengan baik, dengan istiqomah, mudawamah, maka dia akan selamat dari api neraka. Ada hijab tutup. Jadi kalau sudah ditutup, ya dia tidak akan merasakan apapun dari panasnya api neraka. Qala alaihi salam, Kanjeng Nabi bersabda, as-salatu mizanun. Jadi ini diselingi dengan hadis-hadis, ya. Utawi salat iku mizanun kaya timbangan, to dadi timbangan. Paman mangko utahi sapa wong aufa kang nuhani sapa man, ya istaufa mangko amrih nuhani sapa man. Namanya timbangan, ya. Barang siapa yang memenuhi timbangan itu, maka berarti dia itu minta dipenuhi. Kalau salatnya itu dipenuhi dengan sempurna, yang wajib, yang sunnah dikerjakan semua dipenuhi, itu namanya aufa. Maka istaufa, maka dia, ya, sama dengan minta dipenuhi oleh Allah, dipenuhi apa? Pahalanya, gitu. Itu arti hadis itu begitu, ya. Aufa dengan istaufa. Jadi aufa itu, ya, mengerjakan salat dengan penuh. Yang wajib-wajib jangan sampai dikurangi. Kalau yang wajib itu dikurangi, salatnya tidak sah. Maka ada rukun. Salat itu ada rukun, ada sunnah. Sunnah saja dibagi dua menurut Imam Syafi'i, ya. Ada sunnah abad, ada sunat hayat. Kalau yang fardu-fardu rukun itu tidak boleh dikurangi. Mulai dari Allahu Akbar membaca takbir, dimulai bahkan dari niat bersama dengan niat. Itu tidak boleh dikurangi. Setelah itu membaca Fatihah, itu wajib. Kemudian ruku, iktidal, sujud, tamakninah, sampai pada duduk, tahiyat akhir, ya, membaca tahiyat dan salam. Itu semua adalah fardu-fardu, tidak boleh dikurangi. Sedangkan yang sunat-sunat, ada sunat abad. Sunat abad itu merupakan bagian yang sangat penting. Jangan sampai ditinggalkan. Umpama badan itu tangan dan kaki, bagian penting. Kalau yang wajib itu bagaikan kepala dan badan. Kalau sampai dikurangi, itu namanya bukan manusia. Walaupun badannya lengkap tapi tidak ada kepalanya, bukan manusia itu. Atau ada orang hanya kepala saja, badannya tidak ada. Ya, itu yang wajib. Jadi salat itu yang fardu itu seperti kepala dan badan. Nah, ada lagi bagian yang penting, yaitu
tangan dan kaki. Ini nama bagaikan sunat abad. Jadi kalau yang wajib tadi itu seperti kepala dan badan. Walaupun tidak ada tangan, tidak ada kaki, asal ada kepala dan ada tangan, masih bisa dinamakan manusia. Misalnya ada orang di tepi jalan, hanya ada kepalanya dan hanya badannya. Ada orang lewat ditanya, "Pak, ini apa?" Manusia. Karena masih ada kepala dan ada badan. Walaupun tidak ada tangan, tidak ada kaki. Itu karena dia wajib itu. Ya, hanya saja karena tidak ada tangan, tidak ada kaki. Wah, ini ya bukan manusia yang bisa hidup dengan baik. Mana mungkin dia bisa makan dengan tangan sendiri. Mana mungkin dia bisa berjalan kemana-mana tidak punya kaki. Maka tangan dan kaki ini merupakan bagian yang sangat penting. Ya. Sedangkan bagian-bagian yang kecil-kecil itu sunat hayat namanya. Misalnya telinga, ya, kemudian rambut mata, jari-jari, kuku, itu bagian kecil-kecil, itu sunat hayat. Nah, apabila semua itu dikerjakan, yang wajib, yang sunat abad dan sunat hayat seluruhnya dikerjakan, itu namanya aufa, memenuhi, seluruhnya dikerjakan. Maka istaufa, nanti oleh Allah akan dipenuhi dengan pahala. Ya. Begitu kata Rasul ya. Faman aufa istaufa. Barang siapa yang memenuhi salatnya itu, dipenuhi dengan sempurna, dengan baik. Ya. Kerjakan semua itu dengan sempurna. Lebih-lebih lagi setelah salat salam, ya masih ada zikir, berdoa. Itu juga tuntunan Rasul. Jangan lancing, salam pelencing. Karena ada yang salam pelencing, tidak pakai wiridan. Ya, setelah salam lari sudah gitu. Ya, sudah sholatnya pakai celana cingkrang, sholatnya sampai begagah, barang salamnya pelencing gitu. Itu tidak mungkin sempurna, tidak mungkin aufa. Jadi sempurna itu aufa. Istaufa nanti akan dipenuhi oleh Allah pahalanya. Ya. Apabila dikurangi, ya dikurangi, tidak akan dipenuhi. Sunat-sunatnya banyak ditinggalkan, ya tidak akan dipenuhi oleh Allah SWT. Begitu. Jadi faman aufa istaufa. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi an Ibni Abbas. Wal makna, anapun utawi maknane hadis. Apa maknanya itu? Faman aufa istaufa. As-sholatu utawi salat iku mizanul imani, dadi timbangane iman, gitu ya. Jadi merupakan timbangan iman. Jadi beratnya sama, gitu ya. Sepertinya begitu. Kalau iman itu 1 kilo, salat itu 1 kilo. Jadi seimbang dengan iman itu. Faman mongko utawi sapa wong aufa kang nuhoni sapa man biha kelawan salat, barang siapa yang memenuhi salatnya, bihibdi wajibatiha kelawan ngereksa piro-piro wajibe salat, wajib-wajibnya dikerjakan semuanya, tidak ada yang dikurangi, wa mandubatiha lan piro-piro sunnah-sunnahe salat. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Namanya doa iftitah sunnah, dipenuhi, dikerjakan. Setelah surat Fatihah selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sunat aminnya itu. Setelah itu baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun, dan selanjutnya sunnah. Kemudian rukuk, Allahu Akbar, baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan sunnah dikerjakan, ya. Namanya manduba.
Barang siapa yang memenuhi salatnya dengan memelihara yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat, apa? Istaufa. Ya. Mongko amrih nuhoni sapa man ma ing ganjaran wa adallahu kang janji-janji sapa Allah bihi kelawan ma. Berarti orang ini memohon kepada Allah untuk dipenuhi apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa pahala-pahala. Jadi semakin sempurna salat kita, semakin sempurna pahala yang dijanjikan oleh Allah. Minal fauzi, saking kebahagiaan, nanti orang salat itu bahagia. Bidarif sawabi, ana ing negara ganjaran, yaitu negeri surga, darus sawab. Wan najati lan slamet min alimil iqabi, saking lorone siksa. Orang yang salat itu akan selamat dari siksa api neraka. Itu maksud hadis Kanjeng Nabi menerangkan seperti itu. As-salatu mizanun, salat itu bagaikan timbangan. Jadi timbangannya iman. Ya, maka barang siapa yang memenuhi salatnya, maka berarti dia itu minta dipenuhi pahalanya. Maka jangan dikurangi supaya sempurna. Faman aqamaha, mongko utawi sapane wong aqamaha kang jenengake sapa man ing salat. Barang siapa yang menegakkan salatnya. Aqama itu menegakkan salatnya itu sungguh-sungguh. Ya, berjamaah itu termasuk aqamah namanya, tidak sendiri-sendiri tapi berjamaah. Kemudian berjamaah itu safnya dirapatkan, diluruskan, itu termasuk aqamah, menegakkan salat. Maka kata-katanya bukan fa'alaha, mengerjakan, bukan, tapi aqamah, menegakkan salat. Jadi salatnya betul-betul dilaksanakan dengan baik. Ayyus salat faqad aqamaddin, mongko teman-teman jenengake sapa man ing agama. Ya. Barang siapa yang menegakkan salatnya berarti menegakkan agamanya. Lah nanti pada hari kiamat yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Agama. Agama yang diperhitungkan. Selain agama tidak. Maka kalau orang itu hanya sibuk dengan urusan dunia, agama tidak dipedulikan sama sekali, celaka dia. Karena apa yang diperhitungkan oleh Allah hari kiamat itu hanya agama. Ibadah itu ya, ibadah. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekecil apapun yang dikerjakan ibadah oleh Allah diperhitungkan. Maka jangan sampai kita itu sibuk dengan urusan yang bukan ibadah, karena itu tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya hari kiamat disebut Yaumuddin, hari agama. Jadi Yaumuddin hari agama. Karena yang nanti yang diperintahkan hanya agama saja. Hari pembalasan. Jadi yang dibalas itu adalah agama. Nanti akan ditanyakan pertama kali apa? Kata Rasulullah, yang nanti akan diperhitungkan adalah salat. Yang lain-lain belum, salat dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali nanti akan dipersoalkan oleh Allah pada hari kiamat itu adalah salat. Maka barang siapa yang menegakkan salatnya berarti menegakkan agamanya. Ya. Sebaliknya waman utai sapa wong tarokaha kang tinggal sapa man ing salat. Salatnya kalau ditinggalkan dalam arti orang itu tidak sholat. Islam sholat mboten. Wah, Islam apa itu? Ya, rukun Islam itu ada 5. 5 ini yang mutlak, tidak boleh dikurangi. Semua orang yang ngaku jadi Muslim, 3 ini tidak boleh ditinggalkan. 5 ya, di antara 5 itu yang 3 ini aja. Kalau yang 2 itu tidak mutlak. Yang tidak mutlak apa? Membayar zakat dan haji.
membayar zakat dan pergi haji. Itu tidak mutlak. Artinya tidak semua orang wajib. Zakat itu ada syarat-syaratnya. Kalau orang tidak punya ya tidak wajib zakat. Haji juga begitu, tidak semua orang. Tapi kalau 3 ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan salah satu, maka orang itu ya Islamnya sudah tidak diakui. Islamnya tidak diakui. Bahkan di dalam hadis disebutkan orang itu halal dam, boleh dihukum mati. Boleh dihukum mati. Tapi kalau di negara Islam ya, negara yang melaksanakan hukum Islam, 3 itu apa? 1 syahadat, 2 sholat 5 waktu, 3 puasa bulan Ramadan. 3 ini mutlak. Setiap orang mengaku Muslim harus 3 ini. Ya, ada orang mengaku Islam tapi suruh baca syahadat tidak mau. Oh ya, tidak bisa. Ada orang mau pindah agama, bapak atau ibu, saya ingin masuk Islam Pak, monggo. Ya, diapakan? Disyahadatkan dulu. Ayo pergi ke Masjid Agung, sana disyahadatkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diberikan pengertian, dia mengerti maknanya syahadat Islam. Sudah. Tapi setelah itu harus salat. Kalau sudah datang waktunya salat. Ya, datang bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kenapa 3 hal ini? Karena dinilai semua orang mampu. Berbeda dengan zakat dan haji. Ya, semua orang mampu. Baca syahadat, semua orang bisa. Salat, semua orang mampu. Ya, sampai-sampai orang sakit itu pun masih mampu, walaupun tidak seperti orang sehat. Boleh berdiri, boleh duduk sesuai dengan kemampuan. Tapi salat tidak boleh ditinggalkan. Ya. Puasa Ramadan juga begitu, semua orang dinilai mampu. Kalau ada orang besar, sehat badannya, orang itu besar, kok tidak mampu puasa, alasannya tidak kuat, nah itu tidak bisa diterima. Ukurannya anak kecil saja mampu kok. Anak-anak kita ya yang masih TK itu kadang-kadang sudah belajar puasa, walaupun setengah hari dulu, kemudian lama-lama 1 hari dia kuat. Anak kecil mampu. Kok ini ada orang besar tidak mampu? Ya, itu aneh ya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, sungguh-sungguh dia itu merobohkan agamanya. Ya, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit maupun banyak bermanfaat, maslahat di din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hinatal qahu wa fi khashami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi
sodafin min madinai mantiqin minhu wa mubtasami maula sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli latiba ya adilutur bandoma azumahu tubali muntashikin minhu amul tasimi maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtakhami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.